Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaannya. Selamat menyimak. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Irzi, yang kedua Muhammad Rizki, Rizka, Neng Siti Hajar Raisa, Sherin, dan Jaskia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merujuk pada kebutuhan dasar atau fundamental yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan menjalankan fungsi tubuh mereka. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, dan tempat tinggal, serta kebutuhan psikologis seperti cinta, penghargaan, dan rasa memiliki. Kebutuhan cinta, penghargaan, dan rasa memiliki kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh manusia sendiri, sehingga mereka harus memenuhi kebutuhan mereka melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan mereka. Yang kedua ada kelangkaan. Kelangkaan merujuk pada keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan dapat terbagi berbagai faktor, termasuk kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan tenaga kerja, kelangkaan ketersediaan modal. Kelangkaan dapat membatasi kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan sosial. Kebutuhan manusia dan kelangkaannya adalah dua konsep yang saling terikat. Baik, saya akan jelaskan. Kebutuhan manusia mengacu pada segala sesuatu yang diperlakukan manusia untuk hidup atau yang diperlukan manusia untuk hidup, berkembang, dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada kebutuhan primer, kebutuh. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder, kebutuhan. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan kelangkaan. Kelangkaan mengharuskan manusia membuat pilihan tentang hubungannya. Karena sumber daya selalu terbatas, manusia harus membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini memunculkan konsep seperti pertukaran M. Yang kedua, biaya peluang ialah nilai dari perubahan. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas, yaitu menggunakan sumber DA. Contoh Kela, waktu. Semua orang memiliki jumlah, uang, pendapatan ditetapkan, sumber daya alam seperti air BE. Penanganan kelangkaan, yang pertama ekonomi berusaha. 1. Meningkatkan produksi, distribusi yang adil atau mengatur, pengelolaan sumber daya atau pengaturan, dan laki-laki. Terakhir, memahami hubungan antara kebutuhan manusia dan kelangkaan adalah dasar dari banyak keputusan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab kelangkaan. Penyebab kelangkaan yang pertama adalah pertumbuhan demografi. Penyebab terjadinya kelangkaan yang pertama adalah jumlah penduduk yang makin meningkat setiap harinya. Akibatnya terlalu banyak kelahiran atau natality. Yang kedua, ada kemampuan produksi. Kelangkaan produksi terjadi apabila kekuatan suplai produsen alat memenuhi kebutuhan ada di bawah demand. Dampak kelangkaan barang produksi yang paling umum adalah naiknya harga secara tiba-tiba. Yang ketiga, ada perbedaan letak geografis. Poin ketiga, faktor penyebab kelangkaan adalah perbedaan letak geografis yang membuat iklim dan kekayaan alam tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan suatu daerah harus bergantung pada daerah lain guna memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir ada motif spekulasi. Poin terakhir, penyebab terjadinya kelangkaan adalah motif spekulasi, yaitu kondisi ketika manusia berbondong-bondong mengeksploitasi sumber daya bumi. Dampak kelangkaan karena motif spekulasi sangat besar, bahkan bisa menimbulkan domino effect atau masalah tumpang tindih. Kebutuhan manusia dan kelangkaan saling terkait, karena kelangkaan dapat membatasi kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misal, jika sumber daya alam yang diperlukan untuk memproduksi makanan atau air tidak tersedia, maka manusia mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Demikian pula, jika tenaga kerja atau modal tidak tersedia untuk memproduksi barang atau jasa, maka manusia mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan psikologis mereka.
Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil secara ringkas, kebutuhan manusia adalah kebutuhan dasar atau fundamental yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan menjalankan fungsi tubuh mereka. Sementara, kelangkaan merujuk pada keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu sajalah yang dapat kami jelaskan mengenai manusia dan kelangkaannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.